Selamat datang di channel saya, Brian Prastiawan. Kali ini saya kembali membahas tentang fitur blog dan mengelola blog supaya ngeblognya lebih lancar. Jadi sekarang saya akan membahas tentang fitur komentar ya. Ini komentar ya. Karena settingan komentar ini ada beberapa versi sehingga perlu kita pahami, dan juga membahas seputar masalah-masalah komentar ya yang sering terjadi ya. Di blogger ini, di dashboard bisa kita klik komentar. Ini kalau kita klik, yang masuk adalah, yang tampil adalah komentar-komentar yang masuk ya. Jadi settingan komentar bukan di sini, ini hanya menampilkan komentar yang masuk ya. Kita bisa menghapus jika ada komentar yang tidak sesuai ya, misalnya tentang promosi judi atau apapun yang tidak benar, bisa dihapus komentar-komentar yang tidak benar ya, di ini bisa dihapus. Nah kemudian, nah ini termasuk ini ya, masalah ya, tidak diketahui, kalau dalam bahasa Inggris unknown. Nah mengapa bisa tidak muncul nama, munculnya tidak diketahui, nanti kita bahas ya. Lalu di mana fitur komentar untuk men-setting komentar? Ada di setelan, kemudian kita cari ke bawah untuk bagian komentar. Nah ini dia, ini. Jadi kita lihat satu-satu ya. Yang mau kita bahas hanya dua ini ya, siapa yang dapat mengomentari dan moderasi komentar. Itu dua hal yang sering menjadi masalah ya, atau dua hal yang perlu diketahui ya, tentang komentar. Kita klik, jika kita klik ya, ini ada 3 pilihan. Jika kita membuat blog baru, maka settingannya secara otomatis ini hanya pengguna akun Google. Jadi untuk berkomentar harus masuk akun Google ya, seperti yang sudah sering kita lakukan ya, kalau berkomentar harus pakai akun Google. Tapi ternyata sebenarnya bisa disetting tidak harus pakai akun Google, jadi siapa saja. Nah ini ada pilihannya, siapa saja. Siapa saja boleh ya, siapa saja boleh. Jadi tanpa harus pakai akun Google. Jadi kita langsung ketik nama ya, dan alamat blog kita, langsung kita bisa berkomentar. Kita lihat contohnya ya, jika settingannya siapa saja, kita simpan. Hasilnya seperti apa? Nah, jika kita berkomentar, nah pilihannya, nah ini ya, bisa name garis miring URL, jadi kita hanya tulis nama dan alamat blog saja, bahkan bisa anonymous ya, tidak dikenal ya, ingin menyembunyikan identitas nih, bisa juga ya. Jadi tanpa harus pakai akun Google, ketik nama saja dan alamat blog, langsung bisa komentar tanpa harus masuk akun Google. Itu untuk settingan siapa saja. Kemudian kalau akun Google nih udah jelas, hanya anggota blog ini berarti yang memang khusus yang diundang untuk membaca blog ini ya. Jadi tidak semua orang bisa, tapi ini tidak usah dibahas, ini tidak perlu ya. Hanya dua ini ya. Jadi silakan Anda yang memilih sendiri mau seperti apa settingannya. Kelebihannya, jika hanya pengguna akun Google, komentar yang masuk bisa diverifikasi, yaitu orang yang punya akun Google. Tapi kalau siapa saja, ini bisa berpotensi komentar-komentar yang tidak diinginkan juga ikut
masuk karena sangat mudah berkomentar, tidak perlu akun Google ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa aja ada iklan promosi judi gitu. Jadi tidak terfilter. Jadi pilihan Anda lagi, siapa saja ini tapi lebih mudah ya, orang tidak perlu masuk akun Google. Jadi ada kelebihan dan kelemahan, jadi itu pilihan Anda sendiri. Kalau pengguna akun Google ini juga kadang udah pakai akun Google tapi masih unknown atau tidak diketahui. Nah, jadi gitu ya, ada kelebihan dan kekurangan di setiap settingan ini. Jadi silakan Anda yang memutuskan sendiri. Kemudian moderasi komentar. Ya. Ini yang sering terjadi, misalnya sudah komentar, sudah memberi komen di suatu blog tapi tidak langsung muncul ya. Nah, itu yang disebut perlu approve ya, perlu persetujuan pemilik blog untuk dimunculkan komentarnya. Nah, jika kita klik selalu, maka setiap komentar pasti harus di approve dulu sama pemilik blog ya. Tapi kalau tidak pernah, komentar akan langsung muncul ya. Jadi ini juga kembali ke teman-teman blogger, mau pilih yang mana. Kalau saya yang tidak pernah, agar komentar bisa langsung muncul ya. Kadang pemilik blog itu memilih perlu di approve dulu untuk menseleksi komentar yang ingin ditampilkan. Balik lagi dengan maksud agar komentar yang tidak diinginkan bisa difilter oleh pemilik blog. Begitu. Ini untuk settingan komentar ya. Nah, lalu bagaimana jika ada kasus komentar yang unknown ya, akun Google yang unknown atau tidak diketahui, seperti yang kita temukan tadi ya. Ini tidak diketahui ya, kenapa bisa ya. Jika kita klik, profil tidak tersedia ya, profil blogger tidak tersedia. Artinya apa? Alamat email atau akun Google yang digunakan untuk berkomentar itu belum didaftarkan untuk akun blogger. Jadi kesimpulannya, jika ingin berkomentar pakai akun Google, akun Google itu harus terdaftar di blogger.com dulu, baru bisa muncul namanya. Jadi tidak semua akun Google bisa untuk berkomentar di blog ya, di blogspot. Tapi akun Google yang sudah mendaftar di blogger baru bisa dipakai ya. Jadi mungkin teman-teman blogger tidak sadar ya, bahwa akun Google yang dipakai itu belum didaftarin ke blogger.com ya. Jadi muncullah unknown atau tidak diketahui. Namanya tidak muncul ya. Yang namanya muncul jika akun Google-nya sudah didaftarkan ke blogger.com. Contohnya ini ya, Aam Nurhasanah. Jika kita klik muncul profil blogernya. Artinya akun Google-nya sudah didaftarkan ke blogger.com ya. Jadi seperti itu permasalahannya dan solusinya ya. Sepertinya hanya itu saja tentang settingan dan permasalahan di komentar. Jika ada yang kurang atau perlu digali lebih dalam, silakan kirim komentar ya, atau bisa WA saya. Terima kasih.